Dulu pernah aku bertetangga dengan seorang bapak-bapak yang tinggal sendirian di rumahnya. Sebut saja namanya Pak M. Sebenarnya dia memiliki istri dan seorang anak perempuan yang waktu itu masih sekolah di sekolah dasar. Namun sepertinya ada masalah keluarga yang membuat istri dan anaknya meninggalkan Pak M, pulang ke kampung istrinya di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Untuk menghidupi dirinya, Pak M bekerja sebagai petugas keamanan pabrik. Pak M memang tidak banyak bicara atau bertetangga. Dia sering terlihat pulang ke rumah pagi-pagi sekali atau sudah larut malam. Namun sebenarnya orangnya baik. Jika kebetulan dia sedang ada di rumah, aku dan temanku yang rumahnya bersebelahan persis dengannya kerap bertamu. Sekedar main saja. Kami memanggilnya Pak DM. Saat sedang di ruang tamu rumahnya, aku melihat beberapa botol minuman keras yang sudah kosong berjajar tak beraturan. Bahkan ada yang tergeletak begitu saja di lantai. Kelak saat umurku 20 tahunan, aku baru memahami bahwa minuman keras untuk sebagian orang digunakan sebagai minuman yang bisa membuat beban masalah hidup terlupakan sejenak. Ada juga yang meminumnya supaya lebih berani. Boleh jadi Pak DM meminum minuman untuk keduanya, melupakan sejenak masalah keluarganya dan membuat dirinya berani. Kenapa harus supaya lebih berani? Jadi gini, teman-teman, Pak DM bercerita bahwa jika dia sedang tidak tugas malam dan sedang ada di rumah, katanya setiap malam di ruang tamu dan dapur kerap gaduh oleh mereka yang tak kasat mata, setan-setan penunggu rumah Pak DM. Kata Pak DM, setan-setan penunggu rumah ini suka pesta. Pagi keesokan harinya, Pak DM menjumpai meja dan sofa posisinya berantakan tidak pada tempatnya. Di dapur, perkakas juga berantakan. Pak DM bilang setiap malam dia mendengar jelas meja dan sofa seperti ditarik ke sana kemari. Makanya saya minum aja supaya gak takut, kata Pak DM kepada aku dan temanku. Ketika aku bertanya kepadanya, apa tidak takut terus-terusan diganggu setan? Dijawabnya tidak, karena sama-sama setan katanya. Dasar Pak DM. Dia juga bilang bahwa sudah sangat lama dia tidak beribadah sebagai seorang penganut agama Islam. Setahun kemudian Pak DM pergi. Kabarnya dia menyusul istri dan anaknya di kampung, yaitu Rujuk. Lalu memutuskan tinggal di Jawa Timur. Di sana membuka lembaran hidup baru. Rumah itu pun kosong beberapa bulan. Karena aku dan beberapa teman sudah mendengar penuturan dari Pak DM sendiri bahwa rumah itu banyak setannya, dikosongkan dan gelap setiap malamnya, menjadikan rumah itu semakin mengerikan untuk dilewati. Apalagi di halamannya terdapat sebuah pohon bambu tol yang besar. Menambah kesan angker rumah itu. Apalagi temanku yang tinggal persis di sebelah rumah Pak DM bilang kepadaku bahwa suatu malam ayahnya melongok ke rumah Pak DM karena merasa ketitipan. Ayah temanku mendengar ada yang sedang berbicara, suara laki-laki dan perempuan. Dikiranya Pak M dan istri kembali ke rumah itu. Ternyata tak ada siapapun dan rumah itu gelap gulita. Aku tidak ingat kapan persis masuknya. Beberapa saat kemudian rumah Pak Demul sudah ada yang menempati. Satu keluarga mengontrak mereka pedagang kuliner sate. Lapak tenda dagang mereka di pasar dekat komplek tinggalku. Meski dagangannya sate khas Madura, mereka katanya pindahan dari Jakarta, yaitu daerah Manggarai. Anggota keluarga mereka terdiri dari 5 orang, bapak, ibu, dan 2 anaknya, dan seorang lelaki yang merupakan adik si ibu. Si kakak lelaki usianya sebaya denganku, yang saat itu masih duduk di bangku STM, sekarang SMK. Namanya D. Adiknya seorang perempuan, saat itu masih SMP, namanya A.
Sepulang sekolah, D dan A membantu orang tua mereka memotong daging ayam dan kambing, lalu memasukkan potongan tersebut ke tusuk sate. Setiap hari mereka membuat sekitar 500 tusuk sate. Sore pukul 4 mereka menggelar dagangannya hingga larut malam atau sehabisnya dagangan. Oh iya, selain menu sate, mereka menyediakan juga menu sop. D dan A kadang membantu orang tuanya ikut pula berdagang, khususnya di akhir pekan atau apabila keesokan harinya libur sekolah. Namun, sehari-harinya yang bertugas dagang di tenda lapak adalah si bapak, si ibu dan adik si ibu. Setelah seminggu lebih mereka menetap di rumah itu, pada suatu maghrib, D mengetuk-ngetuk pintu rumah temanku yang memang persis bersebelahan. Ibu temanku yang membukakan pintu. "Kenapa Mas D?" kata ibu temanku ketika melihat D yang mengetuk pintu dengan mimik wajah panik. "Tolong Bu, itu adik saya kejang-kejang sambil ngoceh gak jelas," terang D. Ibu temanku lalu menghampiri rumah sebelahnya itu demi melihat kondisi adik D. "Ya ampun, kenapa kamu Nduk?" tanya ibu temanku sambil meremas lengan atas A ketika melihatnya menggelepar-gelepar di lantai ruang tamu. Ketika ditanya, geleparan A berhenti, lalu ia seperti membenarkan posisinya. Sekarang ia duduk bersila. A menatap ibu temanku dengan tatapan nanar. Matanya merah, A terlihat marah. "Mau apa kamu kesini?" hardik A. D terkejut. Demikian ibu temanku. Suara yang keluar dari mulut A bukanlah suara A, entah siapa. Seperti suara perempuan dewasa. "Astaghfirullahalazim," sahut ibu temanku. A malah ketawa-ketawa dengan nada yang menyeramkan. Sebentar. Kemudian temanku dan ayahnya datang menghampiri. "Ada apa?" tanya ayah temanku. "Gak tahu Pak, tapi kayaknya A kesurupan," terang ibu. Kemudian ayah temanku berjongkok untuk menyapa A. Nak A," ujar A, atau lebih tepatnya apapun yang merasuki A, sambil mendorong ayah temanku sampai terjengkang dibuatnya. "Nama temanku N. N, kamu pegang tangan A dari belakang," perintah ayah temanku. N menuruti perintah ayahnya. Posisi N laksana polisi menangkap maling, kemudian memborgolnya. A meronta-ronta. Lalu D yang sedari tadi terbengong-bengong berinisiatif membantu menahan adiknya yang sedang berontak itu. Lalu ayah N membacakan ayat suci Al-Quran, bukan karena dia orang pintar, namun doa-doa yang dia ingat sebisanya saja. A malah berteriak menjerit semakin kencang. Teriakan A itu membuat para tetangga lainnya mulai berdatangan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Aku termasuk yang keluar rumah pula menghampiri rumah kontrakan itu. Aku melihat D dan temanku N sedang menahan tubuh A yang meronta-ronta sambil menjerit-jerit. Jeritan yang terdengar menyayat hati sekaligus mengerikan. Lalu tiba-tiba rontaan A berhenti. Ia menunduk. Tubuhnya kembali bergoyang. Kali ini bukan karena meronta, tapi karena tertawa. Tubuhku gemeteran melihat pemandangan ganjil di depan mataku ini. Beberapa tetangga terdengar bergumam. Di antara gumaman mereka terdengar membicarakan satu nama. "Coba panggil Pak U, siapa tahu dia bisa nyembuhin." Pak U adalah seorang guru sekolah dasar. Ia mengajar pelajaran agama Islam. Tak lama kemudian datanglah Pak U. Ia lalu berhadap-hadapan dengan A. "Siapa lagi ini? Mau apa kamu?" cerca sosok yang merasuki A kepada Pak U. "Tolong ambilkan air putih segelas aja," pinta Pak U. Ibunya N kemudian mengambilkannya. Lalu Pak U membacakan sesuatu ke air putih itu. Ayat-ayat suci dalam Al-Quran, kemudian mencipratkan airnya ke wajah A. Kembali tubuh A meronta-ronta sambil berteriak histeris, lalu berganti menangis pilu. Setelah itu tubuhnya lunglai. A seperti pingsan. Syukurlah A dapat
tertangani, lalu ibunya N bersama D memaparnya. Syukurlah A dapat tertangani, lalu ibunya N bersama D memapahnya ke kamar agar bisa merebahkan diri istirahat karena A seperti kelelahan. Para tetangga mulai kembali ke rumah masing-masing. Aku, D, temanku N, ayahnya dan Pak U tinggal. Pak U melongok ke kamar orang tua D, lalu ke kamar D tapi tidak sampai ke dalam. Hanya sebatas membuka pintunya, seperti sedang memeriksa sesuatu. Saat melihat kamar D terdengar Pak U mengucap istighfar. "Ini kamar kamu?" tanyanya kepada D. D mengiyakan. Di dalam kamar D terlihat poster-poster grup band dari genre punk dan metal sampai-sampai nyaris menutupi seluruh permukaan tembok kamar. "Ini nih yang bikin narik setan-setan," kata Pak U. "Sebaiknya kamu copot-copotin aja," lanjutnya. Aku dan N ikutan melongok ke kamar D. "Buset deh, poster doang kagak ada temboknya," kataku kepada N sambil tertawa. Aku juga penggemar musik dan di kamarku juga terpasang beberapa poster band favorit. Tapi poster-poster yang dipasang di kamar D memang penuhnya keterlaluan. Pak U lalu mengusulkan jika malam Jumat nanti mengadakan pengajian Yasin di rumah D dengan tujuan dan harapan akan mengusir setan-setan yang bercokol di rumah kontrakan D. D setuju. Ia juga yakin orang tuanya juga akan menyetujuinya. Sebagaimana direncanakan sebelumnya, pada malam Jumat pukul 8 malam, aku, N, D, Pak U dan beberapa teman-teman lainnya mengadakan pengajian Yasin di rumah D. Pengajian dilaksanakan di ruang tamu dengan menggelar tikar. Hanya Pak U yang dituakan. Ayah N tidak ikut karena pekerjaan. Orang tua D juga tidak ikut pengajian. Keduanya memang harus berdagang setiap harinya. Menurut D, jika keluarga mereka tidak berdagang berarti tidak punya uang. Sedangkan A ikut mengaji namun dari dalam kamarnya. Setidaknya ada 9 orang yang berkesempatan ikut pengajian Yasin saat itu. Pak U memimpin pengajian dengan membacakan surat Al-Fatihah dengan diikuti oleh semua secara berbarengan. Lalu lanjut ke surah Yasin. Namun, di tengah pembacaan surah Yasin itu terjadi kejadian yang tak terduga. Itu terjadi pada saat dibacakan ayat yang ke-60. Terjemahan surat Yasin ayat 60 berbunyi, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya tidak menyembah syaitan-syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Tiba-tiba dari dalam kamar terdengar A berteriak, "Ah!" Kami semua yang sedang mengaji terkejut. Belum selesai rasa terkejut kami, dari arah belakang rumah, pintu yang menjadi akses keluar masuk dari belakang rumah terdengar seperti ada seseorang yang menendang dengan keras sekali, seakan-akan marah. Bunyinya 3 kali. Tidak berhenti di situ. Tiba-tiba lampu rumah padam. Keadaan rumah menjadi gelap. A kembali berteriak histeris, "Ah!" Suasana mengaji yang awalnya santai namun khusyuk dengan formasi bersila membentuk lingkaran besar berubah seketika menjadi mencekam menakutkan. Sehingga kami merapatkan posisi satu sama lainnya dan formasi berubah menjadi lingkaran kecil. Lalu secara spontan semua mengucap istighfar berulang-ulang. Pak U memberi kode kepada D untuk bersama memeriksa A di kamar yang berteriak-teriak histeris. Mereka bergegas ke kamar A. Tiba-tiba lampu kembali menyala terang. Kami melanjutkan pembacaan surat Yasin yang sempat terhenti sampai selesai. Tidak lama kemudian, ibunya N datang dan langsung menuju kamar A. Lalu A dengan dipapah oleh ibunya N dan D keluar kamar. A masih mengenakan mukenanya. A dibawa ke rumah N yang bersebelahan. Tujuannya untuk mengamankan sementara A sampai setidaknya orang tuanya datang dari berdagang nanti malam. Pak U lalu bergabung duduk bersila kembali bersama kami. Ia terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sudah terlalu banyak setan ada di rumah ini,"
Setan senang sama rumah yang jarang dipakai ibadah dan mengaji, kata Pak U seolah mengeluh. Sementara kami semua berkeringat. Mungkin karena rasa ketakutan atau karena aura rumah itu yang terasa panas. Konon, jika sebuah bangunan terasa hawa panas yang membuat rasa gerah yang tidak semestinya, itu dikarenakan terdapat jin jahat, setan atau sebangsanya yang bercokol di tempat itu. Hal itu disebabkan karena mereka diciptakan dari api. Ade menuruti saran Pak U, melepas semua poster-poster di tembok kamarnya. Namun, hari-hari berikutnya, A tetap saja kesurupan. Terlebih jika waktu sandekala, sebutan untuk waktu menjelang azan maghrib. Selanjutnya A kerap tiba-tiba berteriak histeris jika azan maghrib berkumandang. Kondisi A semakin parah. Intensitas kesurupannya tidak juga meredah sampai-sampai Pak U tidak sanggup lagi menanganinya. Paling-paling reda sebentar lalu tertawa kemudian menatap Pak U dengan sorot mata marah. Ibunya A akhirnya sering tidak ikut suaminya berdagang sate demi menemani anak gadisnya yang kondisi kian mengkhawatirkan. Bagaimana tidak mengkhawatirkan jika sudah kesurupan, A meronta-ronta apabila dipegangi untuk coba disembuhkan. Dengan pemikiran mungkin akan lebih baik jika beranjak pergi dari rumahnya lalu diungsikan ke rumah N, namun sia-sia saja. Makhluk-makhluk halus itu tetap saja masuk ke tubuh A. Sehingga suatu kali dicoba, A diungsikan ke rumah tetangga yang posisinya berseberangan. Tetap saja sia-sia. Malahan suara yang keluar dari mulut A lebih banyak lagi dari sebelumnya. Kadang suara perempuan muda, kadang suara anak-anak, kadang suara nenek-nenek, kadang juga suara kakek-kakek. Makhluk-makhluk halus sepertinya tidak mengenal jarak dan waktu. Mereka bisa menghampiri kita sekehendaknya. Kondisi A membuat geger satu komplek. Jika sedang kumat, para tetangga berdatangan menyaksikan. Bahkan lama-kelamaan mulai terlihat wajah-wajah asing, bukan penghuni komplek tempat tinggalku. Mungkin ini yang disebut viral pada era sekarang. Akhirnya A diungsikan jauh dari rumah kontrakan itu. Ia diungsikan ke Madura, kampung halaman kedua orang tuanya. Dititipkan kepada sanak keluarga di sana. D dan keluarga masih tetap tinggal di rumah kontrakan itu. Kabarnya di sana A dimasukkan ke pondok pesantren.